Udah mulai. Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di profil mereka edisi kali ini dan kita masih dari Bumi Living Space. Saya senang kalau misalnya pada inisiatif tepuk tangan begitu, nggak perlu disuruh lah, ya. Mahal bayarannya. Oke lah, di profil mereka edisi kali ini kita kedatangan koordinator subsektor, koordinator bukan sih? Oh, pelaku ekonomi kreatif dari subsektor film. Ya. Film dong kan apa namanya film doang? Apa sih gue? Film dan animasi. Animasi, film dan video. Di sini sudah ada Kang Bani. Halo. Nama panjang lu siapa sih? Bani Marhen Agung Soekarno Putra. Ush, namanya Gokil. berat sekali ya namanya ya. Enggak. Ada histori gak dengan nama itu? Lu pernah nanya gak ke orang tua? Bokap ini penggemar Soekarno. Penggemar Bung Karno. Penggemar Bung Karno. Jadi adik gue juga Bella Mega, Pratiwi gitu. Iya, iya. Oh, namanya itu. Namanya nama-nama itu. Nama-nama itu ya pokoknya. Om gue Tommy Soeharto gitu-gitu. Hah? Oh enggak bohong kalau itu. Bukan gitu. Bohong enggak. Ada di luar orangnya sih. Orangnya ada di luar. Bukan Tommy itu padahal ya. Oke. Ban, Ya. lu udah berapa lama akhirnya menggeluti dunia film? Lu sebagai sutradara juga. Ya. Udah berapa lama sih? Kalau di filmnya sebenarnya dari 2009 waktu itu kecebur tuh. Oke. Bikin-bikin indie lah, terus masih nyari-nyari, bosen, kemana-mana lah waktu itu musik apa segala macam. Terus fokusnya lagi di 2016 baru turun di industri. 2016. 2016. Secara profesional turun di industri. Iya. Awalnya lu ngapain tuh di perfilman? Awalnya dari nulis kan, basicnya dari skrip. Oh, lu scriptwriter tuh ya? Ya awalnya dari nulis, terus coba-coba ngajuin, akhirnya diajakin buat awalnya tuh di sinetron dulu awalnya, Oke. MC dulu. Terus ke FTV, terus bosen. Soalnya kan flow-nya nggak sesuai yang gue harapkan lah film kan. Lu pengennya film ya? pengennya Sedangkan film, kalau sinetron tuh apa? Apa? Coba deh editor bisa nggak nih? Bikin gua sama Bani nggak? Apa? Atau enggak gini? Diem tapi nanti akan ya ada suara hati. Biasanya suara hati tuh menggema biasanya. Iya. Lu sinetron awalnya? awalnya dari sinetron, FTV, terus akhirnya bosen mencoba ke film. Di tahun berapa tuh? Di filmnya itu di 2016 akhir. 2016 akhir. 12. Berarti cuma setahun lu ya bergelut di sinetron dan FTV. Ya karena gimana ya? Lu Ya beda aja flow-nya ya. beda Flow-nya flow-nya. beda aja. Passion lu ke film, Ke film, makanya. bukan yang kayak FTV atau Iya, sinetron itu iya, ya. kayak gitu. Lu masih ingat nggak judulnya apa? Film apa? FTV atau sinetron ya? Sinetron yang pertama itu inget pasti Sulaiman, Sulaiman. Rezeki Anak Soleh. Oke. Itu MNC. Oke. Itu pertama kali. Terus kalau FTV-nya tuh lupa gue, tapi pokoknya tentang pacarku supir andong bla 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 lah gitulah FTV. Wah, terima Ternyata kasih lu Bapak. yang menulis ya? Ada yang masuk. Imprem tiba-tiba kaget. In-frame dia. Gak apa-apa. Sekali-sekali mesti in-frame dia, Mas. Oke, itu yang pernah lu bikin sebagai scriptwriter ya? Pertama, itu yang pertama. Pertama. Gue inget itu yang pertama. Oke. Wih, gokil. Kan beda nih. Nih, emang Nggak, sebebas tunggu ini. dulu. Emang sebebas ini. Tunggu dulu. Dia ngasih gua segini nih. Ini kopi gua dari tadi, nggak apa-apa lah. Kita hargain. Makasih ya, Mas Dorji. Ini enak banget nih kopi Bumi Living Space nih. Oke, Gokil bumi. lanjut. Lu bikin naskahnya lah, skripnya. Iya, skrip. Terus turun juga ke lapangan juga, karena gue pengen tahu di lapangan tuh kayak gimana sih kalau di industri itu. Seorang scriptwriter itu suka dilibatin untuk ikut mendirect nggak sih? Atau si sutradara hanya nanya aja? Bro, gimana? Nanya bro? doang, nanya Nanya doang. doang. Apa yang kurang nih gitu? Iya, soalnya biasanya kalau si penulisnya dilibatin nanti banyak, karena kan pasti beda. Betul, Beda taste-nya jadi gambarannya. berbeda. Sama yang ditulis itu gambarannya pasti beda. Tetap Nanti harus banyak intervensi lah kalau. Harus ada komandannya ya. Iya, Yang makanya- penting lu memberikan referensi ke dia. Iya. Di bayangan gua sih si orang ini gini nih karakternya gitu. Iya, ya. betul. Oke. Akhirnya lu bukan turun ya namanya ya. Barulah masuk ke dunia perfilman. Baru ke film.
layar lebar. layar lebar. Film apa waktu itu akhirnya? Film pertama itu Danur 2. Danur lu? Iya. Lu sebagai apanya? Gue script supervisor. Filmnya Risa Saraswati kan? Iya, Danur itu? Danur. Lu berarti denger cerita aslinya dong waktu itu? Iya, iyalah pasti. Iya. Baru lu kembangkan? Tapi di Danur 2 itu gue cuman bantuin, di penulisan mah bantuin, tapi gue script supervisornya di lapangan. Jadi script supervisor itu yang menjaga naskah sesuai dengan Dengan yang ditulis? adegan. Iya, jadi adegan itu nanti harus disesuaikan sama naskah. Gak boleh lepas terlalu Gak jauh boleh tuh ya? lepas dari emosinya, dari kalau di bawah gue tuh ada lagi continuity, script continuity, ada clap, ada gitu-gitu. Wih banyak ya krunya ya? Pantesan kalau film abis itu tulisannya banyak dia? Iya, paling sedikit ya 200-an. 200 orang untuk satu film dia? Itu satu film paling sedikit. Ih gua ngerasa bersalah loh suka nggak nonton film-film Indonesia. Wah parah, apalagi kredit pasti lu di skip ya. Iya. Apalagi kalau kita pakai platform film digital tuh. Begitu kredit title tuh suka disuruh bisa di skip sama dia. Langsung masuk ke trailer film berikutnya gitu. Aduh, sorry ya. Saya setelah hari ini saya akan melihat kredit title itu. Saya akan menghargai 200 orang yang bekerja ya. Iya, lebih biasanya lebih. Apa sih yang bikin lu tertarik ke dunia perfilman awalnya? Sebenarnya jujurnya tuh gue lebih di ini. Sebenarnya kan karena gue basicnya sebenarnya musik. Oke. Terus di musik karena gue mainnya underground jadi agak susah nih buat zaman itu kan belum ada Spotify gitu-gitu kan. Betul. Agak susah lah buat masuk ke Skena pun belum sebesar sekarang ya. ya Skena. masih gigs lah, masih gigs. Masih gigs. Masih gigs ya. Gue lebih belum. seneng gigs sih dibandingkan penyebutannya. Masih Karena asik ya. era kita kali ya. Oke, terus. Jadi manggung-manggung dulu gitu terus ke Jakarta segala macem lah. Akhirnya kok penyebarannya agak susah lah gitu, kurang massal. Karena metal juga waktu itu gue mainnya. Iya. Terus akhirnya gue ngeliat Mama Cake waktu itu. Garapannya Anggi Umbara. Anggi Umbara itu kan DJ-nya di Purgatory kan. Iya. Terus gue ngeliat itu, oh bisa ya film nih buat soundtrack. Iya. Terus gue ngeliat lagi Paramore. Oke. Paramore dia ternyata kok bisa hype-nya cepet banget. Ternyata dia soundtracknya Twilight. Betul. Wah, gue baru inget. Decode tuh lagunya ya. Benar. Terus di Indonesia siapa lagi? Oh iya, Ari Lasso, Melly Guslow kan Melly ternyata. Guslow. Sherina. Oh, itu mah langganan banget. Melly Iya. Guslow ya. Oh ternyata bisa juga di Indonesia. Akhirnya gue cobalah ke film. Karena dengan pengen Pengennya musik lu gua- tetap musik lu yang musik gua dipakai. sebagai Ya? soundtrack. Awalnya itu. Awalnya itu. Akhirnya Tapi malah ternyata jadi nggak. kecebur nih. Iya, karena ternyata nggak semudah itu. Ternyata prosesnya kan lumayan lama dan melibatkan banyak orang juga. Jadi Betul. Ngomongin tentang soundtrack ya, bener banget sih. Riff itu kan pernah menjadi original soundtrack dari Iya. film Spider-Man. Iya. Tapi ternyata untuk region Asia Tenggara doang. Iya, betul. Tapi itu pun udah hebat banget gitu. Udah oke. Nah, tapi maksud gua untuk menggambarkan tidak semudah itu yang lo bilang bener. Benar. Dia aja sekelas riff, lagunya segitu bagus hanya untuk region Asia Tenggara, nggak masuk yang world-nya kan gitu. Iya. Apalagi musiknya kan, yang gua kan agak-agak keras Underground kan. ya? Iya, jadi Lu ke arah mana sih underground-nya? sebenarnya mah metalcore ya biasa aja lah. Oke. Culun lah. Yang merendah begini biasanya nih. Lu main alat musik apa dulu? Gue gitar. Lu main gitar ya? Iya. Jadi karena itu harapannya pengen jadi soundtrack ya. Awalnya. Tapi Keterusan ternyata sekarang. Senang juga ternyata ketika kan emang gue juga basic nulis kan dulu. Ah. Jadi basic nulis ketika tulisan jadi visual tuh kayak ada kebanggaan tersendiri lah gitu ada. Tapi lu memang menempuh akademik di bidang film? Enggak, justru enggak. Ini adalah dilema pertama kali gue ke film justru. Kenapa? Karena rata-rata semua hampir dari kampus film lah. Jadi mereka tuh mungkin karena emang berteman dan satu kelompok kampus film. Gue yang nggak dari kampus film sendiri nggak punya temen nih gitu. Oh, ya karena kan mereka sama-sama kuliah sama-sama, Ya, mungkin punya komunitas juga gitu ya. Dan dan gue kan karena berangkatnya dari indie jadi gue sebenarnya lebih cepat memahami lah dan gue juga nulis juga kan. Iya. Jadi gue lebih kalau di dalam ngomongin jenjang karirnya tuh gue agak cepet tuh. Lumayan cepat. Lumayan cepet. Karena kalau pas ke film kan gue bener-bener turun dari skrip kan. Terus tiba-tiba gue nge-astrada, tiba-tiba gue ngeko gitu. Co-director gitu. Yeah. Terus tiba-tiba ada ngedirect. Jadi kayak ini bocah dari mana nih gitu-gitu. Yeah. Jadi awal-awal tuh sempet banyak yang nggak suka juga gitu.
Pastilah ya. Pasti. Karena kan lu tidak dari kampus apa, misalnya juniornya siapa, Bocah seniornya dari siapa kan gitu ya. Iya, iya. Bocah dari mana? Out of the blue lu tiba-tiba muncul gitu. Sebagai ini posisi-posisi yang menurut gua krusial kalau dibilang film Iya, ya. iya, pasti. Akhirnya gimana cara lu menjawab hal itu? Itu kan tantangan tuh buat lu tuh. Iya. Gimana lu akhirnya melakukan apa? Gue pertama kali nge-Astrada tuh satu judul 18 hari Oke. nggak ditemenin. Serius? Serius. Selama 18 hari? 18 hari lu bayangin setiap hari bareng. Kan punya temen. Nggak ditemenin aja. Diem Jadi gue makan sendiri ya. sendiri. Kalau sutradara kan cabut kan kadang-kadang Yoi, makan di luar. dia kan budget sendiri dia. Iya, makan di luar kan. Nanti Budget balik sendiri lagi, dia. Lu kan makan nasi kotak dia. bareng yang lain kan. Bareng yang lain. Anjir nggak ditemenin. Segitunya ya ternyata ya. Dan gue ini gimana nih? Ini sekarang apa nih? Kayak ngotot-ngotot. Padahal biasa aja kan. Padahal nanya-nanya aja ya. Iya, Bro, dan abis nggak ini ada- apa nih? Iya. Saking sentimen itu tuh. Ya kayak gitu-gitu. Oh, lu ngalamin hal itu. Alami dan mental banget itu bener-bener kayak Pasti. Tapi gue yakin lu pasti bersyukur sekarang dong ngalamin hal itu. Sehingga lu punya mental yang oke banget dah. iya jadi Ngalamin dan dari setelah itu baru pada minta maaf akhirnya ya pada ya misalnya kalau habis rap kan thank you bla 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 Yoi. ya akhirnya kan gue nunjukin aja lu coba aja cari kesalahan gue kalau Iya. bisa gitu kan Akhirnya lu berusaha Iya. untuk bekerja seoke mungkin, ya seperfect itu mungkin. Ya. malah jadi ininya kan goalsnya nih gue jangan sampai ada salah Oh, lu harus lu kalau salah sekali selesai itu bro. abis pasti Karena udah secara eksplisit mereka menunjukkan ya. betul Mengkonfront lu gitu. Lu salah dikit, alah, nggak bener sih lu kerja lu gitu. udah siap banget gue gitu Seru ya. seru tapi seru Lu memperlakukan orang seperti itu juga akhirnya sekarang. enggak justru karena gua masuknya ke kan masuknya juga sebenarnya nggak gampang kan Iya. masuk awal-awal tuh gua kayak jadi merebut dulu gue jadi ke salah satu PH Ya. karena gua pengen kayak kan karena gua nggak punya background itu kan di, kampus Sekolah dan lain-lain di bidang ini. ya, jadi gua agak dilihat sebelah mata lah akhirnya gua ya di situ gua ngedit dulu gue nulis bantuin bikin ini bikin itu gue tinggal di kantor itu gitu terus saking pengen belajarnya gitu gimana caranya masuk ke industri itu terus sampai tidur di bawah kolong meja gitu Di kolong meja lu tidur. kolong meja tidur di kantor kan orang masuk kantor jadi gue masih di kolong meja nih anjing nungguin gimana nih keluaran Lu lihat sepatu-sepatu gitu ya orang pada datang. iya bener Terus lu bingung. gue keluar Gimana ya keluarnya? Gak punya pulpen. Lu datang kapan? Dari tadi gua datang gitu. Lucu juga ya. seru karena gue di situ berat jadi gue pengen ngebantu makanya gue bikinlah komunitas film Bogor ini Oh, karena gue pengen berawal dari ngebantu situ. iya pengen ngebantu teman-teman yang lu kalau pengen masuk industri emang lu punya passionnya coba kita asah kalau emang udah oke gue jejelin ke industri gitu Lu bakal rekomendasiin. Iya. Sekalipun bukan dari bidang akademik film, Iya. selama lu melihat dia memang talentnya di situ, bagus segala macam. Iya. Kapan lu bikin komunitas film ini? Komunitas film Bogor tuh 2018 2018. jadi setelah gue balik lagi ke Bogor sebenarnya 2 tahun lu berkarir di Jakarta tuh ya? iya sebenarnya dari 2010 udah di Jakarta Dari 2010. Hanya secara profesional 2016 sampai 2018 lu balik ke Bogor, lu bikin komunitas film Bogor. Iya. Karena berkaca nih, lu dulu tuh sampai nggak ditemenin makan aja gitu ya. Jangan sampai nih teman-teman gua yang punya passion di film Iya. ngalamin hal yang sama. Gitu. iya betul ya kayak gitulah kira-kira ini Menurut lu sekarang gimana dunia perfilman di Bogor deh? Karena kan kita lagi ada di Forum Ekonomi Kreatif mereka ya. Iya. Gimana sih? Kalau di Bogor ini sebenarnya bagus-bagus ya orangnya. Cuman karena mungkin yang tadi kita nggak punya kampus atau yang universitas seninya lah mungkin. Jadi ketika orang yang suka sama film, akhirnya mereka bikin kelompok-kelompok sendiri tuh. Karena kan nggak ada yang satunya, nggak ada wadah yang besarnya. Akhirnya banyak tuh komunitas. Karena tadinya juga kalau gua dapet kan awalnya pas gua balik gua nyari itu komunitas film Bogor nggak ada kan. Kalau ada pun pasti gue ngikut yang ada gitu. Nggak akan bikin baru. Ngapain gue bikin baru capek-capek kan? Capek, iya. Memang belum ada saat itu ya? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Akhirnya gue bikin screening, baru tuh bermunculan komunitas-komunitas film di Bogor gitu. Baru dari situ kita kenalan. Akhirnya, tapi karena berbasisnya masing-masing, akhirnya ya masing-masing tuh semua. Akhirnya gue mikir gimana caranya biar teman-teman di Bogor ini bisa nyatu nih. Karena kan gue juga komunitas film Bogor bukannya maksud
kita pengen punya bendera sendiri enggak, tapi komunitas film yang ada di Bogor gitu, pengennya begitu kan. Jadi semua yang ada Yang memang ada, sudah bentuk komunitas pun boleh nih ya. Iya, gabung. Dan itu yang pengen gue jalin kan sebenarnya. Akhirnya kepikiran gue bikin festival kali. Akhirnya gue bikin lah festival film Bogor. Festival film Bogor. Film Bogor. Akhirnya dari situ alhamdulillah bener. Akhirnya pada saling kolaborasi, saling kenal antara komunitas film. Gitu. Terakhir tuh berarti yang tahun lalu ya? Tahun lalu. Itu justru baru pertama. Oh, Baru pertama. Festival Tadinya film Bogor 2020 kan mau bikin pandemi. oh iya benar. Iya benar. Iya. Gue MC-nya waktu itu ya. Yang di BCC kan? Iya. Iya bener, iya bener. Heeh. Gue soalnya bacain tuh narasinya 2020 mau dibikin karena pandemi baru bisa dilaksanakan sekarang. Ya, kan gitu. Iya bener. Iya bener. Anyway, terus kan kalau dari segi visi misinya nih, lu balik ke Bogor, lu membuat komunitas film Bogor gitu dengan segala tujuannya ya. Ya. Bahwa lu pengennya tuh orang-orang yang memang suka dengan dunia film ini bisa sama-sama nih gabung, berkolaborasi. Ini kan sama dengan apa yang dipengenin sama si Reka, Forum Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Bogor ini ya. Lu melihatnya bagaimana dengan adanya Reka terus punya subsektor perfilman juga gitu ya. Apa sih animasi, film dan video ya? Dan tanggapan lu sebagai orang yang memang sudah lama ada di dunia film gimana dengan adanya si Reka ini? Iya, makanya gue support banget kan, makanya gue gabung nih. Iya. Gue coba dari Reka tuh kan kita punya satu misi yang sama lah sebenarnya kan, pengen ngegabungin antara seni. Kalau gue kan lebih fokusnya ke senimannya sebenarnya kan, karena gue sebenarnya para pelaku senimannya. pada pelaku seni nggak melulu film sebenarnya. Iya. Karena kan tadi juga gue basicnya dari musik gitu. Iya. Jadi makanya gue tahun 2021 itu gue bikin Buzz Art. Emang ngumpulin bazar seni kan, semua seniman-seniman di Bogor pada ngumpul gitu-gitu. Lu bikin di mana waktu itu? Di Boxis. Oh di 2021. Boxis, iya. Iya. Itu rahasia, acara rahasia karena kan masih pandemi kan waktu itu kan. Oh iya, Iya. daripada datengin Sapo PP ya. Iya, tapi rahasia-rahasianya tetap siang-siang udah 600 orang yang datang anjir. Itu acara Rame yang tuh ya? gue harapin sepi, Malah rame. malah rame. Karena pandemi kali ya pertama ya. Lu berharap sepi karena memang kondisi ya. Karena satu hari sebelumnya gue di chat dinas yang COVID itu. Iya, Satgas COVID-19. Malamnya sebelum acara gue di chat, apa benar ini acaranya bla 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 gitu. Wah anjing kata gue. Terus gue sebelumnya juga kan berita-berita ditangkap di penjara-penjarain kan. Yang Yoi, bikin acara. ada beberapa. Wah, Lu jadi takut ya? gue panik gitu. Semoga tidak rame, semoga sepi gitu ya. Gue tadi ngarep, ya Allah, semoga cuman 50 orang aja lah, gitu. Tapi aman akhirnya bro? Rame, total tuh hampir 800-an sekian lah total yang datang tuh. Tapi aman ya, nggak ada apa-apa ya? Alhamdulillah aman, karena mungkin dalam mall kan. Iya sih, benar. Jadi dari luar mah sepi-sepi aja, Boxis pula. Apalagi lagi. Boxis ya, dia kan di belakang kan acaranya Iya. pasti. Enggak di atas. Oh, itu yang di atas. Belum terlalu jadi kan. Iya. Jadi Di masih atas, ada ruangan. benar. Gitu. Iya. Nah itu, jadi pengen seniman-seniman yang, kan gue ada beberapa temen yang berhenti tengah jalan lah gitu-gitu. Iya. Kayak agak, padahal dia talentanya bagus tapi berhenti di tengah jalan kayak gitu-gitu gue. Nih harusnya bisa nih gitu-gitu kan. Kalau kita kan sebenarnya butuh satu yang bagus meledak, yang lain nanti ikutan nih. Nah, itu kan kita nggak tahu nih satu ini siapa gitu. Makanya kita cari aja nih satu yang meledak siapa. Ntar kita yang lain pasti ngikut. Kayak Grunge misalkan Nirvana kan Iya. meledak, yang lain Shuttle Rock-nya Shuttle Rock langsung ikutan naik ya. Iya. Ada Soundgarden dan lain-lain saat itu kan gitu ya. Sebenarnya kita butuh satu yang kayak gitu tuh. Siapa nih yang potensial? Triggernya. Triggernya. Iya. Makanya itu yang lagi gue cari satu di Bogor nih siapa nih? Karena selama gue syuting dari 2016 sampai 2020 bahkan, gue ketemu orang Bogor cuma satu di industri. Serius? Nggak tahu ya kalau di produksi lain ya, tapi selama produksi yang gue ikut, Yang lu jalanin, lu baru ketemu cuma sama baru satu ketemu orang. satu. Itu juga yang bikin trigger gue mau bikin si komunitas ini. Harusnya lebih banyak nih orang Bogor Harusnya nih ada gitu ya. Iya gitu. Orang Bogor kemana nih kan Jakarta deket kan? Iya bener. Kenapa nggak ada? Gitu. Kenapa nggak ada ya? Oke, bro. Kalau sekarang lu fokus ke bagian mananya di perfilman? Sebenarnya gue kalau di komunitas kan pengen ngejaring teman-teman siapa aja lah yang punya itunya kapabilitasnya ya. Tapi kalau gue di filmnya makanya gue pisahin tuh, gue kan ada PH juga sebenarnya kan. Jadi antara komunitas ini mereka pada latihan, tapi yang lebih gue fokusin di PH-nya karena kan ketika mereka punya sesuatu harus gue wadahi untuk bikin film
untuk bikin series misalkan. Nah si PH-nya ini yang lagi gue fokusin sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. PH-nya ini basisnya di Bogor. Iya, Tetep ya lu di Bogor ya? tetep pengen ya kan teman-teman ya pengen jalan bareng lah sama teman-teman. Lu konsisten ya, on the track nih. Lu Iya. pengen ngangkat Bogor gitu ya, gitu ya. Karena kan bisa aja lu biar gampang deh nyari uangnya, gue di Jakarta aja bikin PH-nya kan ada juga yang begitu kan. Tapi justru gue bikin di situ tuh karena ini bentuk kekesalan karena pas lagi pandemi kita tuh ditawar di bawah harga biasanya lah gitu. Oke. Gue di calling gitu misalkan. Kalau masih 50% masih oke lah mungkin kan gue ngerti ini pandemi gitu. Ini masih di jauh Di lagi. bawahnya 50% gitu. Jadi Gila. rasa waktu itu. Karena kan kalau produser kan kalau produser mah misalkan kalau kemarin bisa, kok sekarang kenapa nggak bisa kan Oh, gitu iya. kan. Dia kan bisnis mikirnya. Ya itu kan standarnya mereka kan gitu biasanya kan. Nah, gue takutnya dan beberapa teman-teman tuh ada kekhawatiran di situ waktu itu kita ngumpul tuh. Dan bener kan akhirnya terjadi sebenarnya kan sekarang. Ada yang banding harga. Banding yang ngehenya, yang ngambil itu justru yang nama-namanya udah gede. Aduh. Kan ngeselin ya sebenarnya. Sehingga pasarnya rusak. Pasarnya rusak. Akhirnya mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih. Akhirnya gue bikin aja bentuk pemberontakan aja. Pemberontakan. Gue bikin lah PH sendiri. Akhirnya yang gue bisa dengan sistem yang sangat berbeda gitu. Gue sistemnya itu sharing profit. Jadi semua karena kita tuh seniman kan. Jadi gue kayak di luar kan semuanya dapat tuh sampai ekstra pun mereka masih dapat bagian sebenarnya. Betul. Dari filmnya yang selama masih ada. Di Indonesia kan nggak ada tuh kayak gitu. Karena kan kapitalis kan sistem. Putus Jadi, aja udah kalau Indonesia. putus. Mau berapa juta kayak Dilan misalkan. Gua kemarin cuma dapat bonus doang gitu Dilan 1. Pas kedua katanya yang satu bantuin. Kenapa pas kedua harganya masih sama kan? Gue protes kan. Harusnya kan begitu tahu nih hasil yang pertama udah oke Juta nih. gitu Yang kan. kedua ya masa iya sih bos gitu ya. Kan oke deh kemarin. Iya. Enggak ternyata kan begitulah standarnya produser kan. Ya udah akhirnya ya itulah bikin dengan sistem sharing profit. Jadi semuanya tuh bakal dapat hasil dari Lu apa yang kita bikin. ingin perbaiki yang sudah ternodai ini gitu ya. Aduh berat ya kalau memperbaiki. Dengan sistem- Tapi mencoba bikin sistem yang bisa lebih sehat menghidupi- lah, yang lebih sehat sehat. lah, yang bisa menghidupi seniman, yang jadi seniman itu bisa hidup dari karya itu beneran gitu. Iya. Nggak cuman itu. Di musik bisa, soalnya gue ngeliat di musik nih udah jalan nih. Iya. Sekarang kan musisi-musisi udah pada punya IP semua kan. Betul. Kalau dulu kan label yang punya. Ah. Sekarang label akhirnya goyang kan. Di film pasti agak susah karena orangnya aja banyak. Betul. Susah kan untuk menyatukan banyak kepala ini jadi satu. Terus so far gimana? Oke nggak? Awal-awal sih perih ya. Karena kan yang percaya dengan sistem seperti itu kan agak susah kan. Tapi lama-lama kesini udah mulai pada melek tuh. Oh iya juga ya. Akhirnya sekarang udah alhamdulillah udah 10 film jalan dengan dijualnya OTT ya. Kita mainnya masih di OTT karena kan untuk ke bioskop belum ada budget lah gitu-gitu. Pokoknya kita tetap mandiri tapi bisa dijual secara industri. Lu nggak mau bikin film kayak Dilan cuman yang meranin itu gendut, rambut keribo, ganteng, gagah, perkasa gitu lu nggak mau? Si Dana maksudnya? Gua dong gimana sih? Kayak bercanda bro. Tapi gini, gua kan melihat banget nih. Ya gua dilibatin juga di festival film yang lu bikin sebagai MC waktu itu. Ya. Terus gua lihat kayaknya teman-teman sektor film ini tuh aktif banget nih sama mereka Ya, bikin-bikin ya. sesuatu gitu. Iya. Tujuannya untuk apa sih bro? Awareness sebenarnya. Karena di Bogor Awareness ya? di Bogor apresiasinya masih gua akuin Kurang ya? masih kurang untuk di film ya. Kalau di musik mungkin beda ya. Kalau di musik, nah di musik aja kan terlalu kalau kota yang kabupaten masih agak kotak-kotak Masih lah begitu, ya. betul. Masih begitu kan. Nah apalagi di film masih agak kurang nih sebenarnya awarenessnya. Sebenarnya tanpa waktu dulu sebelum gabung juga kan emang kita setiap bulan tuh bikin screening apa segala macam. Nah ketika sekarang ada Reka kan udah kolaborasi aja apa yang kita bikin, udah kita coba semakin kembangin aja gitu. Jadi emang rutin. Gue pernah juga tuh menghadiri beberapa komunitas film yang lain yang ada di Bogor ya. Mereka suka bikin screening, Ya. ada yang di taman, ada yang di mana. Ya. Memang itu tuh gratis ya. Tapi memang yang datangnya tuh Ya. dikit bro. Iya, Datengnya betul, gua bilang, betul. gimana sih ini? Hiburan gratis gitu maksud gue.
membuka jejaring baru gitu. Gue sedih sih, maksud gue, ya Allah ini tuh udah di taman kota yang dibikin sama pemerintah, yang harusnya kelihatan gitu orang, dan lu for free, lu datang lu duduk, malah yang punya acaranya seneng gitu. Iya. Itunya kurang ya. Kadang ada juga yang salah segmen sebenarnya. Salah segmen. Karena kan film segmented kan. Iya. Kadang-kadang teman-teman komunitas itu tetap pada pakemnya yang pengen bikin nontonin film yang agak-agak emang indie yang Idealis gitu ya. Idealis emang yang ini. Tapi kan kalau film kayak gitu dibawanya ke taman agak susah kan, orang-orang kan taman terlalu random kan. Iya. Tapi kalau dibawanya mungkin yang komedi yang kayak Warkop misalkan, itu yakin pasti Rame ya. ya nggak rame-rame banget tapi ada lah. Minimal ada pasarnya. Minimal gitu. ada, minimal orang lihat, apaan tuh? Lucu nih. Gitu-gitu. Mungkin itunya kadang-kadang makanya gue juga ngituin ke teman-teman tuh. Kita harus tahu tempat kita screening. Emang kita pengennya film-film yang oke gitu, pengen film-film yang festival, tapi kan nggak bisa maksain orang, kita kan harus tahu pasarnya. Benar. Itu yang kadang-kadang belum dipahami sama teman-teman yang bergeraknya indie, karena yang mereka lawan industri, sebenarnya bukan industri yang dilawan tapi kapitalisnya kan. Kapitalisnya. Kalau Industrinya mah harusnya kita justru bareng-bareng di jalan situ. bareng, harus justru masuk ke situ biar hidup. Kalian nggak cuma bikin doang, ngabisin duit, Iya. tapi ada hasilnya gitu. Gitu. Jadi terus bisa bikin terus gitu. Iya sih, setuju gua. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk ekonomi kreatif di Kota Bogor lah ya, dari bidang lu, dari bidang film, selain awareness itu tadi, apalagi sih bro? Tantangannya yang ya selain awareness dari yang penontonnya, si pembuatnya juga mungkin masih, karena yang tadi ya edukasi untuk ke industrinya masih belum jalan. Ya. Jadi masih pada agak, kalau buang duit tuh masih agak belum pada berani lah gitu kan. Kalau bikin film kan nggak murah ya. Betul. Yang kayak gitu-gitunya. Jadi kita mau bikin tuh terbentur dengan aduh budgetnya akhirnya nggak jadi tuh. Kebanyakan begitu. Yang kemarin pada ngobrol gitu, yang gimana nih bang nih mau bikin gini-gini tapi budgetnya gini-gini. Nah itu gua kasih pencerahan dikit lah, maksudnya. Ya. Kalau namanya idealis atau indie atau emang lu belum ada budget, yang namanya seni itu kan sebenarnya yang paling dihargain tuh idenya kan. Iya. Idenya dulu aja, kalau idenya oke, garapannya kayak gimana juga pasti bagus gitu. Makanya idenya dulu aja sama penggarapannya, lu jangan mikirin harus pakai kamera ini, harus ini. Tar dulu. Idenya dulu nih. Idenya dulu dimantepin, penggarapannya dimantepin. Kalau emang itu bagus, pitching mana juga pasti bisa. Pasti bagus. Pasti bisa, iya. Jadi Kadang-kadang udah mikirin ke teknis. Iya benar-benar. Alatnya lah, apalah. Berarti edukasi ke arah situ ya? Iya. Salah satu tantangan juga Idenya dulu terhadap konsepnya. teman-teman di subsektor ini ya. Iya, itu dia. Seru sih sebenarnya. Kapan mau bikin festival film lagi? Tahun ini. Tahun ini Desember kan. Akhir tahun ini nanti, bulan depan? Bulan depan. Keren. Tanggal 16, 17, 18, 3 hari. Mudah-mudahan lancar ya untuk Amin. acaranya ya. Amin. Dan gue sih mensupport terus lah untuk teman-teman khususnya di subsektor perfilman lah. Animasi, video dan film di Reka ini terus berkembang karena gue lihat pada rajin-rajin banget nih teman-teman gitu. Serius rajin-rajin banget gitu. Sering bikin event ini, event itu. Gue ngelihatnya sesuatu yang konsisten itu lama-lama pasti akan menemukan jalannya sih menurut gue gitu. Cokokin aja terus ya kan. Dan juga lama-lama orang ngeh, oh ini ternyata ada komunitas film yang gini nih, seru banget nih gitu. Lancar terus. Siap. Bro. Siap. Dan terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan lu bisa menginspirasi yang nonton kita ya, para rekanan semuanya nih. Salam buat teman-teman di perfilman ya. Siap. Itu dia rekanan obrolan saya bersama Isra Bani. Apa itu namanya? Itulah ya. Bani aja lo. Bersama Bani ya. Israel nanti. Pelaku ekonomi kreatif di bidang film dari subsektor animasi, film dan juga video di Reka Kota Bogor. Mudah-mudahan kamu terhibur dan juga bisa terinspirasi dari obrolan ini. Amin. Kita ketemu lagi di Profil Mereka edisi selanjutnya. Saya Deli Tambunan, salam.